Selamat malam, sesungguhnya ini sangat mengerikan, memilukan. 2 pekan terakhir ini kita mendapatkan kasus di Palembang, di Pariaman, bahkan di Labuan Batu. Semuanya menunjukkan anak-anak yang menjadi korban. Bahkan di Palembang, anak yang masih berusia 13 tahun dan ternyata pelakunya, tersangkanya juga merupakan anak-anak di bawah umur. Dibunuh, kemudian diperkosa. Ini betul-betul tragis. Sehingga malam hari ini catatan demokrasi, Maria, ya, kita bahas, kita ajak semua elemen dari sisi aspek psikologi, kemudian aspek hukum, kenapa ini bisa terjadi. Itu dia, salahkah teknologi atau kemudian pola asuh keluarga hingga lingkungan yang mencederai. Masa depan para pelaku yang cukup panjang juga tak bisa dianggap sebelah mata, tapi bagaimana rasa keadilan bagi para keluarga korban. Kita bahas tuntas di catatan demokrasi malam hari ini. Sudah kami hadirkan sejumlah narasumber yang Andro sebutkan tadi. Kami pun juga melibatkan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita nanti akan terlibat juga mahasiswa ikut diskusi bersama kami ya. Mengikuti juga kasusnya bagaimana? Tentu. Oke, nanti kami tunggu juga bagaimana kritisnya terkait dengan kasus ini. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu. Narasumber kami sudah hadir. Ada Ibu Lita Gading, psikolog. Selamat malam, Lita. Silakan gunakan mikrofonnya, Bu. Dan juga ada psikolog anak, Ibu Eli Risman. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Ada Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Kita ingin dengar juga nanti suaranya seperti apa. Kami juga menghadirkan aktivis anak, Ibu Rustin Ilyas. Selamat malam. Psikolog forensik, Mas Reza Indragiri. Terima kasih Mas Reza sudah hadir. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Kami juga menghadirkan ada kakak dan juga ibu korban inisial AA yang ada di Palembang. Ini merupakan kakak sepupu dan juga ibu dari AA. Ada Ibu Winarti dan juga Kak Febri. Nanti kita libatkan melalui sambungan Zoom yang sudah ada di layar belakang. Tapi terlebih dahulu kita ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, sesungguhnya kami tak tega juga, Mas, mengangkat tema ini, mengajak pihak keluarga yang sedang mengalami kedukaan yang sangat mendalam. Tapi miris, korbannya anak di bawah umur, pelakunya juga anak di bawah umur, Mas. Khusus kasus yang ada di Palembang ini, Mas Reza. Sebetulnya saya pun berat hati untuk ikut bicara atau ikut cawe-cawe pada kasus-kasus semacam ini. Kenapa? Kalau menuruti isi hati, sejujurnya saya ingin para pelaku itu terlepas berapapun usianya, tetapi memandang kekejaman, kebrutalan, kekejian yang mereka lakukan, maka saya sungguh-sungguh berharap ada hukuman yang lebih berat yang diharapkan bisa memunculkan efek jera baik secara langsung maupun tidak langsung. Efek jera langsung dengan harapan mereka tidak mengulangi perbuatannya. Efek jera tidak langsung berharap anak-anak lain tidak meniru perbuatan jahat serupa. Tapi sayang beribu sayang, suara hati saya itu harus buru-buru saya koreksi. Karena di depan saya ada yang namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang SPPA ini sejak pasal pertama sudah buru-buru mengingatkan kita semua agar tidak memandang anak-anak yang melakukan perbuatan pidana dengan muatan dendam, amarah, sakit hati, kebencian dan sejenisnya. Tapi justru undang-undang buru-buru mengingatkan kita semua, mengingatkan saya bahwa anak-anak itu tetap harus dipandang sebagai insan yang punya masa depan. Sehingga keharusan bagi kita semua, kata undang-undang, adalah membantu mereka, membersamai mereka menuju masa depan yang lebih baik lagi, agar suatu saat mereka bisa menjelma sebagai orang dewasa yang lebih beradab dan bertanggung jawab. Alhasil, harus saya akui terjadi konflik batin dalam hati saya. Saya ingin memandang manusia cilik ini sebagai, tidak usahlah saya pakai kata-kata yang vulgar ya, sebagai orang yang akan terus-menerus mengganggu rasa aman kita, atau saya harus kembali ke undang-undang menyikapi mereka sekali lagi sebagai manusia-manusia yang harus saya dampingi ke masa depan mereka. Itu kan dilemanya kita semua, Mas. Betul, ya? Betul. Betul. Nah, alhasil saya dalam sejumlah forum diskusi terkait dengan pidana yang dilakukan oleh anak, mengajak kita semua untuk jujur. Kalau kita bersepakat bahwa hari-hari belakangan ini atau pada waktu-waktu belakangan ini, anak-anak yang ada di sekitar kita adalah anak-anak dengan potensi kekejaman yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Ayo kita buka undang-undang. Kita cari pasal mana yang harus kita revisi. Harus kita ubah mindset kita. Dari bagaimana mengembalikan mereka ke tengah masyarakat, atau sebaliknya membuang mereka sejauh-jauhnya dari masyarakat, dengan anggapan bahwa anak-anak dengan kekejian semacam ini yang mereka lakukan pada usia sebelia itu tidak akan mungkin bisa kita benahi lagi. Meskipun masa depan mereka masih panjang. Kalau mau fair, kita harus melakukan satu mekanisme.
yang diistilahkan sebagai penakaran resiko atau risk assessment. Itulah satu-satunya mekanisme yang akan secara terukur menjadi dasar bagi kita untuk meramal. Satu, potensi kebahayaan mereka akan seperti apa? Apakah akan naik, apakah akan turun, ataukah akan stagnan? Dan yang kedua, seberapa jauh kemungkinan anak-anak ini akan mengulangi perbuatan pidana mereka, menjadi residivis. Nah, kalau risk assessment atau penakaran resiko itu sudah kita lakukan, maka mudah-mudahan langkah kita akan lebih tepat semestinya terhadap mereka seperti apa. Kita berharap poin ini bisa diterima oleh pihak keluarga, tapi Mas Reza kita coba ke pihak keluarga terlebih dahulu, ke Ibu Winarti dan juga Kak Febri. Semoga berdua pacak saling bantu, bisa saling bantu satu sama lain untuk menerangkan, karena kami ingin sedikit kembali mundur seperti apa komunikasi terakhir antara anak Ibu, AA, dengan pelaku. Kabarnya pelaku sempat mengajak AA untuk jalan bersama, kemudian ternyata ditipu, dijebak, sampai akhirnya dibawa ke TPU Kerikil di Palembang tersebut. Dari Ibu Winarti mungkin bisa menjelaskan? Atau dari Kak Febri juga ikut bisa membantu, Kak Febri? Dan sebelumnya kami turut berduka cita dengan kejadian yang menimpa keluarga Anda. Silakan Kak Febri. Iya, Kak. Kak Febri sudah mendengar suara kami dari studio, Kak Febri? Bisa, Kak, bisa. Baik, Kak Febri bisa diceritakan awalnya seperti apa sehingga adik Anda diajak oleh para pelaku ini dan ternyata dijebak, dibawa ke TPU Talang Kerikil di Palembang. Halo? Ya, Kak Febri mendengar suara kami dengan jelas, Kak? Putus, Pak. Oh, putus-putus. Baik, izin kami ulangi kembali, Kak Febri. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mulanya kemudian saudara Anda begitu ya bisa dijemput oleh temannya dan kemudian ditipu bahasanya, dibawa ke sebuah TPU hingga kemudian kejadian tersebut terjadi. Sempat mengetahui tidak hal ini? Nggak mengetahui, Bu. Saat posisi saya kan lagi tidur. Nah, posisi adik saya ini kan lagi main sama adiknya pagi-pagi itu kan. Nah, saya lagi pulang kerja subuhnya. Terus saya tidur, tiba-tiba ada adik saya, si Patrick ini bilang, "Kak, tolong Kak, ada ini ya, ada apa? Ada ayu bukan di kuburan itu," katanya. "Lihat dulu, bukan ayu bukan Kak." Dan saya lihat sama si ibu tadi, sama Bu Narati ini, kalau saya lihat, "Oh iya itu adik saya." Kayak gitu, sebelum saya gitu. Jadi Kak Febri, yang kami tangkap keluarga taunya ketika warga memberitahu bahwa kondisi AA sudah tertelungkup di TPU Talang Kerikil, Kak Febri ya? Iya Pak, iya Pak. Baik, saat komunikasi pelaku menjemput AA ini Kak Febri tahu Kak? Nggak tahu, posisinya dia tuh pergi, nggak bilang itu. Biasanya kalau dia pergi pasti bilang dulu, misal pamit sama orang tua saya, kadang tuh pamit sama saya, kalau mau kemana-mana pasti pamit gitu kan. Nggak sempat dicari juga pada saat meninggalkan rumah, Kak Febri? Ya. Sempat dicari nggak pamit, Bu. Nggak pamit. Terakhir dia pas almarhum meninggal, bilang, "Kak, saya uang Kak mau kan," katanya kan. Udah kasih, pas dia kasih, dia jalan sama adiknya si kecil si Baim. Aku bilang, "Udah yuk, ini uang, aku jagain ibu kan, ibu saya kan lagi sakit kan. Nah, tolong lihatin sampai nunggu ibu kau balik," aku bilang. "Kakak nak tidur," aku bilang kan. Tapi dari Kak Febri, dari Ibu Winarti sebenarnya mengenal para pelaku, karena kami dengar pelaku ini sempat datang ke yasinan korban, ke tahlilan. Nggak kenal Kak. Nggak kenal kami Kak. Sama sekali dari beberapa orang itu? Nggak kenal Kak. Atau Ayu kalau almarhum korban ini nggak pernah bawa temannya ke rumah, soalnya nggak pernah bawa ke rumah. Atau mungkin Ibu juga sempat mendengar cerita dari Ayu sendiri terkait dengan teman-teman Ayu ini melalui media sosial misalnya? Tidak pernah dia cerita. Tapi pada saat hadir ke sebuah tahlilan Ayu tersebut, sempat bertemu dengan Ibu maupun Kak Febri? Sempat berbincang tidak?
Enggak pernah, Tidak. enggak pernah. Baik, Enggak berarti pernah. Ibu Winarti sama Kak Febri tidak tahu sama sekali muka-muka pelaku itu ya, Iya, wajah-wajah pelaku itu ya, enggak Ibu tahu lah. Winarti ya. Iya, kalau tahu juga enggak mungkin kami diam kayak gitu kan. Pasti saya bertindak kan kasihkan sama kayak gitu kan. Baik, Ibu Winarti, Ya. ada 3 Bu, 3 dari 4 pelaku ini sedang dibawa ke semacam panti sosial di Indralaya Ibu. Ibu sudah dengar kabar itu? Gimana Bu? Cak mana Bu respon keluarga Bu? Gimana respon keluarga Bu? Kecewa lah. Kecewa cak mana Bu? Ibu sambil jelas ke di sini Bu. Maksud Ibu kecewa ini karena apanya Bu? Ya kecewa karena jak mana lah kok bisa tidak dihukum. Kalau dari keluarga, maunya seperti apa Bu? Ya kalau harapan kami dari keluarga kalau bisa dihukum setimpal lah. Soalnya nyawa anak saya lah hilang. Baik. Kami dengar juga AA ini setiap hari juga membantu keuangan keluarga Ibu. Betul? Menjual balon sehabis pulang sekolah Ibu Winarti? Ya betul, karena dia punya cita-cita mau beli HP sendiri. Oke, hingga saat ini tapi ya Bu ya. Dari pihak keluarga para korban ini Ibu, ada yang menghubungi Ibu tidak? Ya. Mengucapkan bela sungkawa atau Tidak. permintaan maaf misalnya? Tidak, ada, Kate. enggak ada. Satu pun dari keluarga para pelaku? Enggak ada, kata. enggak ada. Tapi Bu, Nggak ada. penjelasan pihak kepolisian, karena polisi kan menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan. Meskipun mereka anak-anak di bawah umur, Ibu Winarti. Ada penjelasan dari polisi ke pihak keluarga Bu? Ke keluarga korban? Ke Ibu dan juga Kak Febri? Ada, tapi istilahnya tadi yang satunya di perdana, yang 3-nya itu direhab kayak gitu. Itu kami mulai sudah gimana kayak itu kan, rasa kecewa kayak gitu kan. Itu aja Kak. Rasa kecewanya itu mendalam ibarat satu yang kena kan 4 pelakunya, masa satu yang kena 3-nya nggak kena direhab kayak gitu. Kami kemarin lihat juga video, sebenarnya mohon maaf ini untuk mengulas kesedihan pihak keluarga, tapi ayah dari AA kemarin sempat bisa dikatakan Emosional ya? emosional, histeris di rumah itu Kak Febri. Kenapa itu Kak? Ya karena gimana ya, orangnya Ayu ini orangnya gimana, nggak banyak ulah, orangnya rajin kayak gitu ya. Gimana nama adik sepupu kan nggak suka-suka bersih. Pokoknya orangnya nggak banyak aneh-aneh lah kayak gitu Kak. Mau keluar aja ngomong ini nggak tahu kenapa dia lagi kayak gitu, nggak ngomong kayak gitu kan. Itu yang saya histeris nggak dia kayak gitu dari lihat kejadian itu kan, nggak nyangka aja ini. Baik, Kak Febri, Ibu Winarti, di sini ada aktivis anak, ada psikolog. Kita boleh ke Ibu Rustin Ilyas jika ingin berinteraksi, bertanya langsung ke pihak keluarga boleh. Dari Ibu Rustin, Silakan, Ibu. bisa gunakan mic Ibu. Bapak, kami di sini pasti akan juga ikut berduka cita, dan saya sebagai salah satu aktivis anak dan kebetulan saya juga di Komnas Perlindungan Anak akan mengupayakan bahwa hukum itu harus ditegakkan. Sebab di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun kalau anak itu membunuh, terdapat di sini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dia hukumannya bisa separuh dari orang dewasa dan paling lama 10 tahun. Jadi adalah, nggak cuma direhabilitasi aja. Ya Pak, sabar ya Pak, mudah-mudahan. Insya Allah. Dari Ibu Eli. Silakan. Bu Winarti dan Mas Febri, terimalah salam duka cita yang dalam dari saya, sekeluarga dan mungkin teman-teman di sini atas berpulangnya dengan cara yang amat sangat menyedihkan putri ibu dan adiknya Mas. Semoga Allah mengampunkan dosanya dan menerimanya di tempat yang paling baik. Semoga pelaku-pelaku ini akan mendapatkan hukuman yang setimpal dan juga mendapatkan pendidikan lebih baik untuk masa depan mereka, karena mereka masih amat sangat muda. Turut berduka ya Bu, sebagai ibu, bapak, dan Mas Febri. Tabah dalam ujian yang sangat menyakitkan ini. Mbak Lita, mungkin ada yang mau digali, silakan jika ingin bertanya. Selamat malam. Aduh, saya nih kalau menghadapi hal-hal seperti ini, saya ikut geram. Mudah-mudahan saya bisa bantu Bapak Ibu, karena saya juga sedang pegang 11 kasus yang sama.
dan belum direalisasikan sedikit pun oleh polisi. Jadi saya bersemangat untuk datang dan duduk di sini untuk menyuarakan dan membela orang-orang yang terintimidasi seperti ini. Tenang Pak, insya Allah saya ada di belakang Bapak. Ya. Turut berduka cita ya Pak ya, Ibu. Semangat terus, rela dan ikhlas. Mudah-mudahan apapun yang terjadi kita menegakkan kebenaran dan Bapak pasti bisa berhasil. Baik. Dengan Sebenarnya yang lebih miris lagi nanti Mas Reza, Prof Gayus juga bisa interaksi sama keluarga. Ini berdasarkan fakta dari kepolisian, para pelaku ini kabarnya sudah merencanakan niat jahatnya memang untuk melakukan tindak asusila kepada AA, dan bahkan setelah melakukan ia bercerita ke temannya dan merasa bangga. Aku sudah ngelakuinnya. Gak kebayang kan anak-anak bisa memiliki pola pikir, kontrol diri yang di luar nalar ya, Maria. Itu dia, apa yang kemudian melatar belakangi anak-anak dengan usia yang cukup dini, 13 tahun dan juga beberapa anak-anak juga masih di bawah umur, memiliki pikiran semacam ini. Nanti kita akan bahas kegiatan demokrasi usai jeda, sesaat lagi.